Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rahmat Zulfadli sebagai peserta PPG Angkatan 1 tahun 2022 di Universitas Syah Kuala. Mohon izin Bapak, kami akan mewawancari Bapak beberapa hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah, yaitu penyebab-penyebab atau kendala-kendala yang terjadi di sekolah. Atas waktunya, saya mempersilahkan Bapak terlebih dahulu untuk memperkenalkan dirinya. Ya, nama saya Kepala SMA Negeri 1 Darul Hikmah. Baik, langsung kita masuk ke pertanyaannya. Bagaimana pandangan Bapak terhadap guru saat mengajar menggunakan metode yang tepat atau belum tepat? Banyak guru sekarang di sekolah masih kurang dalam literasi untuk menggunakan metode-metode terbaru yang sesuai dengan kurikulum. Apa yang menjadi kendalanya Bapak? Mungkin pengetahuan bacaannya masih kurang, kemudian keinginan untuk melaksanakan juga lebih kurang. Banyak guru yang masih kurang keinginannya untuk menerapkan apa yang mereka ketahui. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah sarana pembelajaran di sekolah SMA Negeri 1 Darul Hikmah ini sudah sesuai atau sudah lengkap? Dia masih kurang ya. Untuk sekolah kita banyak sarana yang masih kurang untuk pembelajaran, terutama menggunakan multimedia kita masih kurang. Adakah penyebabnya Bapak sarana ini menjadi kurang? Mungkin pengadaan yang masih kurang ya, kurangnya pengadaan. Kurangnya pemberian bantuan. Ya, pengadaannya masih kurang. Baik Bapak. Kemudian dalam pandangan Bapak, apakah program literasi di sekolah kita sudah berjalan dengan baik? Masih belum. Literasi itu masih belum, karena baik guru maupun siswa masih sangat kurang sekali dalam hal literasi. Kendala yang terjadi di lapangan atau pengamatan Bapak di sekolah, apa yang menyebabkan literasi itu belum berjalan dengan baik? Kalau dia kan literasi, ada literasi untuk siswa, ada untuk guru ya. Ya. Kalau untuk guru mungkin lebih pada keinginan guru itu sendiri yang ingin memperbanyak bacaan atau literasi pemahamannya masih kurang. Kemudian kalau siswa mungkin bimbingannya yang belum maksimal. Di sekolah kita juga belum menerapkan yaitu sudut baca di dalam kelas. Ini apa yang menyebabkan wali kelas belum melaksanakan seperti sudut baca dan program-program literasi di pagi hari, Pak? Nah, itu yang masih perlu kajian, karena saya lihat apakah memang sudah pernah dicoba atau belum dicoba, itu saya belum tahu. Tapi sejauh ini memang seperti itu, nyataannya memang belum ada di sudut-sudut sekolah, belum ada. Tapi kita belum tahu apakah memang belum pernah dicoba atau tidak berjalan, itu belum tahu. Nanti kita coba cari informasi balik kepada guru-guru yang ada di sekolah. Berdasarkan selama saya di sini belum ada, Pak. Berarti belum pernah dicoba. Belum pernah dicoba. Nanti akan kita coba. Bagaimanakah jalinan hubungan komunikasi antara orang tua dengan dewan guru, Bapak? Ada ini sebenarnya, kalau untuk komunikasi harus kita klasifikasi sebenarnya ya. Ada beberapa wali murid yang memang komunikasinya bagus, tapi ada beberapa wali murid yang bahkan hampir tidak ada komunikasi dengan sekolah. Setelah mengantar, bahkan tidak diantar anaknya, Pak, datang sendiri ya, ke sekolah. Jadi datang sendiri, kita pun belum tahu siapa orang tuanya. Nah, nanti ke depannya harus kita perbaiki. Semoga komunikasi dengan guru itu memang harus sekolah dengan wali itu memang harus bagus. Apa perencanaan Bapak di hal ini untuk memperbaiki hubungan komunikasi antara orang tua dengan guru dan siswa? Mungkin kalau dengan orang tua dengan guru, mungkin kita akan coba buat
melalui komite mungkin rapat-rapat yang secara berkala, kemudian kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang tua. Apakah di sekolah kita, di masing-masing kelas atau wali kelas atau guru ada grup khusus WA dengan wali muridnya? Setahu saya ada wali murid, tapi dengan siswa, dengan wali murid saya kurang tahu untuk ya, tidak ada ya untuk dengan wali murid, tapi yang ada itu dengan siswa. Dengan siswa. Nah, ke depan mungkin kalau bisa wali murid, wali kelas juga punya grup wali siswa. Dan juga kita sebenarnya harus paham juga sekolah kita ini di pedalaman. Iya, Jadi ada wali murid yang tidak punya HP juga masih ada. Berarti itu menjadi kendala Ya, ya. kendala. Kemudian rumah-rumah wali murid juga berada di daerah yang tidak ada zonanya tidak ada sinyal. Juga kendala yang lain dengan wali murid ini, kadang orang tua bekerjanya mayoritas petani, Pak. Gimana? Mayoritas pekerja daripada wali murid kan petani. Iya, mayoritas mau petani. Kemudian bagaimanakah fasilitas media pembelajaran di sekolah itu sudah terpenuhi? Mungkin belum, kalau dikatakan terpenuhi belum, tetapi untuk kreativitas guru mungkin nanti ya, karena kalau dilihat dari sarana dan prasarana sekolah kita memang masih sangat banyak membutuhkan bantuan atau uluran tangan ya. Tapi kita berharap kreativitas dari guru lah ke depan dengan memanfaatkan apa yang ada di sekolah untuk ini. Apakah Bapak sudah menyampaikan atau membuat sebuah program agar guru-guru ini mau aktif untuk menggunakan media pembelajaran? Program khusus tidak ada, tapi untuk tahun ini kita merencanakan bergabung dengan IKM. Jadi di IKM itu ada fasilitas aplikasi Merdeka Belajar yang bisa, platform Merdeka Belajar yang bisa dimanfaatkan oleh guru untuk memperkaya referensi bacaan ataupun media pembelajaran. Nah, dalam pandangan Bapak selama menjadi kepala sekolah, bagaimana kepedulian orang tua terhadap anaknya tentang pendidikan, dalam hal pendidikan? Nah ini karena baru 6 bulan belum bisa kita buat kesimpulan ya, tapi beberapa wali murid yang kita undang ke sekolah itu sepertinya mereka secara emosional memang perhatiannya besar, tapi secara finansial rata-rata kurang. Jadi kurangnya di finansial dari kawan murid, wali murid. Kemudian bagaimanakah anak-anak atau peserta didik kita dalam hal kepercayaan diri mereka? Nah ini dia jadi masalah. Jadi anak-anak kita memang masih masih kurang sekali keinginan mungkin. Kalau rasa percaya diri kita belum tahu. Ini mereka percaya diri ada, tapi di bidangnya bukan bidang pendidikan sepertinya. Bidang olahraga. Olahraga sebenarnya, tapi untuk bidang pendidikan ya masih belum percaya diri ya, karena kita lihat dari cita-cita. Ketika kita tanya cita-citanya apa, rata-rata ada cita-cita. Nah itu jadi kan itu mencerminkan bahwa dia itu tidak apa istilahnya, percaya dirinya kurang. Arah tujuannya belum jelas. Tujuannya juga dia sekolah itu tujuannya juga belum jelas. Oke, baik. Kemudian bagaimana manajemen dari Bapak dalam mengelola atau membina siswa-siswa yang bermasalah di sekolah? Nah kita di sekolah ada bimpen, ada wali kelas. Nah jadi kita pembinaannya berjenjang dari wali kelas atau guru bidang studi ya, diawali dari guru bidang studi. Ketika ada siswa yang bermasalah atau apa itu wali kelas diserahkan datanya atau dilaporkan ke wali kelas coba memproses. Kalau tidak ada kemajuan maka dilanjutkan pembinaannya oleh bimpen ya. Jadi ketika bimbingan konseling juga tidak selesai, maka kasusnya akan dinaikkan ke tingkat wakakesiswaan, kemudian kepala sekolah. Kemudian bagaimana pandangan Bapak kemampuan siswa kita dalam hal numerasinya? Nah ini
kita kan ada rapor kemarin lah, cuma nggak bisa keluar ya rapor sekolah dan numerasi. Cuma data kita secara umum kita nggak punya data, tapi kita melihat memang angka-angka itu masih kurang. Siswa kita masih kurang di bidang numerasi, kemudian literasi yang lain juga masih kurang. Apakah guru-guru di sekolah sudah menerapkan soal-soal yang membentuk numerasi atau soal hot kepada peserta didiknya? Itu berdasarkan apa yang saya pahami ya, mungkin belum semua menerapkan karena juga kan hot, kemudian soal-soal yang seperti itu kan kalaupun ada mungkin hanya menyisipkan 1-2 soal, tapi belum seluruhnya menggunakan hot. Kemudian berdasarkan data alumni, banyak siswa kita ini yang belum melanjutkan ke perguruan tinggi. Dalam pandangan Bapak, motivasi apa yang mempengaruhi mereka tidak mampu atau tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih besar? Mungkin 6 bulan pemantauan saya selama 6 bulan mungkin lebih kepada keinginan untuk melanjutkan itu kurang karena pengetahuannya tentang kuliah dan sebagainya itu masih kurang, sehingga mereka keinginannya untuk melanjutkan masih kurang dengan alasan mungkin keuangan orang tua, tapi sebenarnya itu lebih kepada kemauannya untuk melanjutkan itu kurang. Kemudian di dalam proses saat Bapak melakukan pemantauan kepada guru, pengawasan kepada guru, apakah Bapak menemukan guru-guru yang masih belum menggunakan model pembelajaran? Masih ada guru yang belum menggunakan model pembelajaran karena mungkin kondisi siswa juga ya, jadi ada beberapa guru yang pada materi tertentu mungkin menggunakan, tapi pada kondisi tertentu dia lebih menggunakan model-model yang lama, model ceramah dan sebagainya, itu masih ada. Kemudian bagaimana dalam pengamatan Bapak, bagaimana guru dalam mengelola kelas itu, apakah kondusif atau belum kondusif? Sejauh ini mungkin dibilang kondusif, ya kondusif lah, saya bilang kondusif. Apakah masih ada siswa-siswa kita yang bermasalah terhadap pendidikan mereka? Misalnya mereka cabut, mereka malas belajar, dan lain sebagainya. Ada. Di mana sekolah pasti ada itu masalah yang seperti itu, masih ada, cuma presentasinya aja mungkin yang berbeda-beda. Di sekolah kita masih ada, 1-2 masih ada. Apakah ke depan di sekolah kita ada berkeinginan untuk melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran anaknya? Komunikasi 2 arah, artinya dalam 1 minggu itu ada informasi yang disampaikan kepada orang tua. Mungkin kita akan formal ulang mungkin per minggu, tapi yang jelas kita akan buka komunikasi dengan wali siswa. Cuman masalah frekuensinya nanti kita sesuaikan dengan kondisi lingkungan, karena kan orang tua siswa kita juga alat komunikasinya terbatas ya. Dan kemudian kalau diundang ke sekolah juga sulit ya. Jadi mereka punya pekerjaannya memang harus hari per hari itu yang harus mereka kerjakan. Kita simpulkan dari Bapak secara garis besar, dalam proses pembelajaran, dalam proses kegiatan siswa, beberapa kendala yang telah Bapak sebutkan tadi mungkin dapat Bapak simpulkan. Misalnya dalam proses pembelajaran guru masih kurang menggunakan metode, dalam proses minat siswa masih rendah. Ini Bapak yang kami harapkan. Oke, kalau kesimpulannya kan secara umum sekolah kita ini karena sekolah di pedalaman, yang pertama minat belajar siswa itu masih kurang, kemudian fasilitas sarana dan prasarana juga masih kurang, kemudian penggunaan media atau model yang digunakan oleh guru juga masih kurang. Jadi memang masih banyak yang harus kita perbaiki bersama. Namun saya yakin ke depan ini dengan usaha bersama kita bisa tingkatkan itu semua
sehingga minat belajar siswa dan minat belajar siswa itu bisa meningkat. Terima kasih Bapak atas waktu untuk diwawancarai. Kurang dan lebih saya memohon maaf. Ini nanti akan kami tayangkan di dalam video PPG kami. Untuk perbaikannya nanti akan kami lakukan wawancara selanjutnya untuk mengenai solusi yang akan kita hadapi bersama ke depan. Semoga sekolah kita lebih baik ke depan. SMA Negeri 1 Darul Hikmah semakin berjaya dan maju. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.